Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya, Agung Sumargo. Di video kali ini saya ingin berbagi dan sharing mengenai apakah benar YouTube itu akan menjadi sahabat kita. Tapi sebelumnya, kita intro dulu. Yo! Oke. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe di channel Agung Sang Dewa, dan saya doakan supaya rezekinya dilancarkan. Oke, kita berjumpa lagi. Nah, di video kali ini tema yang kita bahas adalah apakah benar YouTube itu akan menjadi sahabat kita, khususnya konten kreator atau YouTuber pemula. Nah, teman-teman semuanya, apa sih artinya seorang sahabat? Seorang sahabat itu adalah teman berbagi cerita, teman berbagi keluh kesah, ya, itu sahabat. Jadi, sahabat itu tahu bagaimana keadaan kita dan bisa menolong kita. Nah, lalu apakah benar YouTube itu memang menjadi sahabat untuk konten kreator? Nah, teman-teman semuanya, YouTube itu senang memiliki kita sebagai sahabatnya. Nah, dilihat dari sisi YouTube sendiri senang kalau memiliki kita sebagai konten kreator. Mengapa? Nah, YouTube tuh senang memiliki kita sebagai konten kreator karena kita itu adalah sangat berarti, sangat berharga bagi YouTube. Coba bayangkan, kalau seandainya YouTube tidak ada konten kreator yang mau mengupload videonya di YouTube, nah pasti tentunya aplikasi YouTube ini akan sepi, ya kan? Nah, makanya YouTube senang semakin banyak konten kreator, semakin hari akhirnya apa? Banyak pemasang iklan dan YouTube itu akan menjadi besar dan terkenal. Gitu. Makanya YouTube senang ketika muncul para konten kreator yang baru. Gitu ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, YouTube berinisiatif atau memulai mengajak kita untuk bermitra. Artinya apa? YouTube ini menawarkan atau mengajak kita atau menarik kita sebagai konten kreator untuk mengupload video, ya, baik itu tujuannya untuk dokumentasi, untuk promosi, atau untuk kenang-kenangan, atau untuk hiburan. Yang penting YouTube itu mengajak konten kreator untuk berkreasi di aplikasi YouTube, sehingga video kita bisa dipopulerkan oleh YouTube. Gitu. Nah, lalu yang ketiga, YouTube menggunakan kita untuk maksud dan tujuan tertentu. Nah, YouTube itu menggunakan kita sebagai konten kreator dengan maksud dan tujuan tertentu. Apa kira-kira tujuannya? Nah, perhatikan teman-teman semuanya. Di semua aplikasi handphone, ya, baik itu handphone Android, baik itu iPhone, semuanya pasti ada aplikasi YouTube. Nah, dengan seperti itu, YouTube ini semakin terkenal, ya, semakin terkenal. Apalagi kita sebagai konten kreator mengupload video ke YouTube. Akhirnya banyak orang yang melihat atau membuka aplikasi YouTube. Dengan seperti itu, ketika menginstal aplikasi YouTube di handphonenya, otomatis aplikasi ini semakin terkenal, ratingnya semakin tinggi, dan akhirnya YouTube semakin besar. Itu ya. Yang ketiga, bahwa
tujuannya itu supaya apa? YouTube semakin terkenal, gitu ya. Sehingga kalau sudah terkenal, nantinya ada iklan-iklan yang masuk, iklan-iklan yang diselipkan di video-video para konten kreator. Itu yang ketiga. Nah, lalu yang keempat, apakah memang benar YouTube itu menjadi sahabat konten kreator? Nah, yang keempat ini teman-teman bisa perhatikan bahwa YouTube menyediakan ganjaran atau upah bagi orang yang ibaratnya konten kreator yang ibaratnya itu memenuhi syarat, ya, sudah bersahabat dengan YouTube dan memenuhi syarat, akhirnya dikasih upah atau ganjaran, ya, yaitu gaji lewat monetisasi dulu, kemudian gaji kalau lancar ya gajian setiap bulan, begitu. Itu jadi 4 yang menunjukkan bahwa apakah YouTube memang menjadi sahabat para konten kreator. Lalu apa konsekuensinya bagi kita sebagai konten kreator? Nah, konsekuensinya apa? Yang pertama, kita sebagai konten kreator harusnya konsisten, ya, konsisten dan setia, ya. Kalau tadi saya bicara di awal tadi sahabat, berarti sahabat itu adalah dua pihak yang saling setia dan konsisten, ya. Kalau kita mengupload video ke YouTube misalnya 1 hari sekali, ya uploadlah itu 1 hari sekali. Kalau memang 2 hari sekali, ya uploadlah itu 2 hari sekali. 3 kali sehari, ya silakan upload, atau seminggu sekali silakan. Itu adalah kesepakatan kita sebagai konten kreator dengan pihak YouTube, gitu. Lalu yang kedua, kita harus berjalan sesuai dengan relnya. Teman-teman, coba kalau teman-teman lihat sebuah kereta, kalau dia tidak berjalan sesuai dengan relnya, tentunya kereta itu pasti akan jatuh, ya, atau akan kecelakaan. Sama dengan kita, kalau kita tidak berjalan dengan relnya, maka tentunya kita akan jatuh dan akhirnya gagal. Nah, maksud saya apa? Rel yang sudah dibuat oleh YouTube ini, contoh misalnya kita tidak boleh mengupload konten berulang, lalu kita tidak boleh mengupload video-video yang kena klaim hak cipta. Video yang harus kita upload itu adalah video yang original dari kita. Itu baru bisa diterima oleh pihak YouTube. Lalu konsekuensi yang ketiga, dapat dipercaya dengan memakai aturan tertentu, ya. Nah, kita saling percaya dengan aturan tertentu dengan YouTube. Artinya apa? Kita percaya kalau kita sudah menuruti kesetiaan tadi, kemudian kita berjalan dengan di rel yang benar, otomatis kita akan mendapat sebuah ganjaran dan dapat dipercaya oleh YouTube, sehingga kita semakin punya branded dan bisa dikenal oleh orang lain. Baik, saya kira itu saja. Kalau menurut teman-teman ada pendapat, ada komentar, silahkan boleh tulis di kolom komentar. Apakah memang benar YouTube itu menjadi sahabat para konten kreator? Kalau teman-teman suka dengan video ini, silahkan berikan like dan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe di channel Agung Sang Dewa. Kita bertemu lagi di video-video yang akan datang. Terima kasih, sampai jumpa dan yo!